الرحيم نوينا والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita di berapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu ya, belajar bab syarat-syarat dua khutbah. Sudah. Hari ini kita masuk bab baru. Bab baru tapi kita baru belajar juga. Karena babnya penting juga wajib, tapi wajib sama orang lain, bukan wajib sama kita. Kalau ada yang meninggal, itu kita belajar wajib apa? Mandi, wajib kafan, wajib salat, ya kan? Sama orang yang meninggal. Bagaimana bilang wajib? Wajib sama siapa? Wajib sama yang masih hidup. Yang meninggal dia tidak ada wajib, sudah keluar dari dunia. Tidak bisa mandiin sendiri, ya kan? Tidak bisa pakai kafan, tidak bisa, sudah meninggal. Kenapa bilang wajib? Ini wajib sama yang masih hidup, sama keluarganya. Kalau tidak punya keluarga, sama masyarakat yang di dekatnya, tetangga. Kalau tidak ada kampungnya, tidak ada kotanya, itu harus mereka atau mereka ketemu lihat orang muslim atau mereka lihat orang muslim meninggal, itu wajib. Kalau mereka tidak peduli atau tidak mandiin dan beli kafan, itu semuanya dosa, dapat dosa karena ini orang muslim. Oke. Bab ini babu jenazah. Jenazah itu jenazah wa jenazah, ada dua dalam bahasa Arab. Ada babul janaiz atau babul jenazah. Al-janazah, al-janazah bifathil jim. Kalau jimnya fathah, ja bukan ji, itu orang. Apa itu bahasa Indonesia? Alat yang bawa orang meninggal. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Keranda. Keranda yang dari aluminium, ya kan? Ada aluminium, ada kayu, beda-beda, ya kan? Itu kalau bil fath alatnya yang kita taruh orang yang meninggal bawa ke tempat makam. Itu kalau bil fathah ja. Kalau ji, jenazah sama. Ini tulisannya sama tapi beda, ja ji aja. Ja itu alatnya yang tadi bilang ada yang dari aluminium, ada yang dari besi, ada yang dari kayu. Di Yaman paling banyak pakai kayu dulu. Sekarang sudah ada aluminium atau besi yang steel yang bagus. Itu bil fath janazah. Bil kasr itu orangnya yang meninggal, laki-laki atau perempuan. Sampai mereka bilang fulan lagi jenazah. Jenazah jim bikasril jim. Beda fathah kasrah, beda fathah kasrah aja. Oke. Al jenazah cara apa? Mengurus jenazah. Di sini bahasa Indonesia tidak bisa bilang jenazah atau jenazah, mereka kasih jenazah ya, Jadi imalah ini tidak alif, tidak alif jadi ja atau fathah, tidak kasrah jadi ji. Jadi jenazah. Oke, ini bahasa Indonesia. Faslun alladhi yalzamul mayyit, itu jika terdapat jenazah orang muslim, maka yang diwajibkan bagi orang di sekitarnya ada 4. Ini lihat. Tapi sebelum kita masuk ke situ, alladhi yalzamul mayyit. Kapan kita bilang mayit? Itu bahasa Indonesia juga.
bilan huruf yang tidak punya harakat bilan mati. Kapan kita bilang ini fulan mayyit? Ya. Ada mayyit, ada mayit dalam bahasa Arab ya. Ini jadi mereka di sini kayak tambah bingung. Syekh Faisal mau jelasin tapi tambah bingung. Tapi harus paham. Ada dua kata. Ada mayyit. Mayyit. Mayyit itu yang masih hidup, bisa mati. Sampai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Innaka mayyitun wa innaka mayyitun tasydid. Ya, nanti wahai Muhammad, nanti kamu mati. Setelah berapa tahun mati. Akhirnya Rasulullah wafat. Sudah, itu bilan mayyit. Artinya apa itu jadi al-mayyit itu jadi apa kalau pakai tasydid? Artinya orang yang bisa meninggal. Walau umurnya 100 tahun, 200 tahun, enggak ada 200, tapi bilang 100, 150, akhirnya mayit. Itu namanya mayit. Jadi kita tidak bisa bilang seperti rumah mayit. Rumah nanti kita bilang nanti setelah 50 tahun kita mau hancurin rumah bangun lagi. Ini mayit. Enggak, ini bukan seperti ini. Sifat orang yang bisa nanti bisa wafat atau meninggal. Mayit. Kalau mayit. Kalau mayit itu beda. Mayit itu yang hatinya sudah tidak terasa sayang, tidak terasa rahmat, tidak terasa, itu mayit. Kalau kita kasih mau'izah dia tidak berhatian atau tidak terima, itu namanya mayit. Laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal maytu mayyitul ahya'i. Banyak yang tidak ada rasa seperti itu. Sudah hatinya, bahasa Indonesia bilang apa itu? Ada yang bisa bantu? Sudah kayak tidak ada rasa, tidak terasa atau tidak ada rasa sama yang lain. Sudah lihat ini tetap lanjut melakukan hal yang mungkin tidak bagus, mati rasa juga, mati rasa, betul, alhamdulillah. Mati rasa, betul, ini namanya mayit. Tadi al-mayit yang nanti wafat. Tapi mayit ini yang mati rasa, nas'alullah salam wal afiyah. Kalau ada yang mati rasa, sudah. Tidak bisa tahu ini salah, tidak bisa terima mau'izah, tidak bisa mungkin bilang menubah hidupnya, tidak bisa karena sudah mati rasa, tidak rasa ini benar atau salah. Lanjut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Alladhi yalzamul mayyit arba'a khisal. Nah, jika terdapat jenazah itu orang muslim, maka yang diwajibkan, ini lihat tulisannya bagus, yang diwajibkan kepada siapa? Orang meninggal sudah enggak ada wajib. Ya, yang sudah wafat tidak wajib sama beliau karena sudah keluar dari dunia. Kalau keluar dari dunia sudah enggak ada wajib. Pergi akhirat sudah ini urusan. Ya. Bagi orang yang di sekitarnya. Ini lihat di sekitarnya. Artinya keluarganya. Kalau tidak ada keluarga, tetangga. Kalau tidak ada tangga yang dekat, kampungnya. Kalau tidak ada kampungnya, seperti bilang kotanya itu harus mereka apa namanya ini mengurus yang dia butuh. Tadi mandi, beli kafan, juga salat dan makam. La ilaha illallah, atau menguburnya. Satu, ghasluhu. Yang pertama dari 4 perkara itu atau memandikan. Memandikan nanti babnya bagaimana caranya. Ini yang kita paham dulu, ada 4 perkara atau 4 hal yang kita harus siap-siap untuk orang yang wafat. Yang kedua, mengafankan atau mengafaninya. Mengafaninya. Oke, beli kafan. Nanti ada jelasin kafan itu yang cukup berapa, yang wajib berapa, yang afdal berapa, itu nanti juga mandi begini. Ini setelah ini langsung. Tapi ini kita paham 4 yang
wajib kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Yang ketiga, mensalatin. Mensalatin. Di sini semuanya memang ya baru hari ini faham. Asluhu takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnu ajui. Bagus. Memandikan, mengafanin, terus mensalatin, juga menguburnya. La ilaha illallah. Itu wajib kepada yang masih hidup. Untuk orang yang tubuhnya masih ada. Tapi kalau ada yang seperti contohnya yang biasa jatuh di pesawat, mereka tidak kasih badan atau tubuhnya. Yang seperti kadang-kadang di beran, mereka sudah tidak tahu, dapat tangan, kaki aja, sedikit aja. Itu juga sama yang ada. Kita bisa bilang melakukan 4 hal yang tadi sama yang ada. Walau kepalanya aja. Semuanya, badannya semuanya habis, kecuali kepala. Sudah kita melakukan hal itu yang tadi, memandikan, mengafanin, salat atau mengubur yang masih ada dari tubuh orang tersebut. Kadang-kadang itu yang namanya apa bahasanya, kalau ada hewan yang singa, namanya apa, singa dimakan, itu bisa habisin, enggak ada sampai sudah tidak ada sama sekali. Atau hewan lain yang bisa makan manusia itu, bagaimana caranya? Salat enggak ada. Salat masih ada, tapi mandinya, Syekh, bagaimana bisa mandiin orang? Sudah enggak ada. Itu untuk orang yang masih ada dari badannya. Kayak seram sedikit, tapi harus kita siap, harus terima. Ini satu juga di sini, orang yang meninggal ini yang tadi kita bilang, masuk tidak masuk, atau annalladzi lazimuna fa'al mayyit muslim ghairu syahid, itu orang wafat yang biasa. Kalau syahid, ini hukumnya beda sedikit, ada beberapa hal yang bukan semuanya. Ya. Pertama apa itu? Walau ghariqan wa qatilu nafsihi wa siqtan ulimat hayatuhu 4 khisal. Ya. Di sini ada syahid. Syahid itu ada hukum khas, nanti kita belajar. Tapi di sini bilang orang yang meninggal selain syahid. Terus mungkin ada yang tanya, Syekh, saya sudah pernah dapat orang yang wafat di laut, tenggelam atau macamnya, itu syahid. Ada yang mungkin bilang, Syekh, orang yang jatuh dari atas, dari atap rumah sampai bawah mati, itu saya sudah pernah dengar syahid. Orang yang cari rezeki tapi waktu di jalan kena atau kecelakaan, itu syahid. Perempuan yang lagi melahirkan tidak bisa sampai dia wafat, itu syahid. Bagaimana? Tidak boleh salat, tidak boleh mandi, tidak boleh? Enggak, ini masalah lain. Itu syahid. Kenapa syahid? Karena syahid ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat aja. Syahid itu ada dua bagian. Yang pertama, syahid dunia. Syahid dunia. Syahid akhirat. Syahid akhirat. Boleh syahid dunia, syahid akhirat. Semuanya beda. Syahid dunia itu yang terbunuh atau membunuh fisabilillah. Orang muslim sama orang kafir, yang contohnya sekarang bilang ahli Gaza ini. Sudah jelas orang kafir Israel sama orang muslim. Semuanya yang meninggal di situ itu hukumnya syahid. Ya, hukumnya apa nanti kita belajar. Kalau syahid apa yang wajib? Kita wajib apa? Salat, apa tadi bilang, menguburkan sama mensalatin, mengkafankan, itu nanti kita belajar hukum syahid. Ini sekarang kita belajar sama orang yang meninggal yang biasa. Oke. Wasiqtan ulimat hayatuhu. Orang
seket bahasa Indonesia guguran ya kan, itu yang keluar sebelum waktunya. Ya. As-sekt itu ada hukumnya juga sedikit harus kita paham juga karena masalahnya banyak. As-sekt huwa al-walad an-nazil qabla tamam al-ashhur. Sekt. Namanya guguran ya kan, tulis kalau salah biar saya juga hafal. As-sekt huwa al-walad an-nazil qabla tamam al-ashhur. Itu anak yang keluar sebelum waktunya. Keguguran ya, keguguran. Oke. Itu ada 3 hal. Keguguran itu yang keluar sebelum 9 bulan atau 7 bulan atau mungkin sebelum waktunya, ada 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, idza urifat hayatuhu bi an istahalla aw baka aw dhaharat amaratu hayatin bi an taharraka aw ikhtalaja wajaba fihi ma wajaba lisyakhs al-kabir. Itu kalau anak itu keluar seperti biasa nangis, atau bahasa Indonesia kadang-kadang berising ya kan, waktu keluar langsung acih, ini berarti keluar dia hidup. Atau mungkin kita lebih jelas lagi, waktu keluar ada rasa hidup, bergerak, nafas, walau dia tidak ada suara nangis atau dia bisa lihat, walhasil kita lihat ini masih hidup. Ini sudah yakin hidup, hukumnya seperti orang yang besar. Apa tadi hukum yang besar? Itu yang nanti yang tadi bilang. Salat, apa itu? Mandiin, mengafanin, salat, juga mengubur atau dafnuh. Yang kedua, وجب ما بالشخص الكبير وهكذا يجمع أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. Oke, yang kedua itu idza lam tu'raf hayatu wala dhaharat fihi amarat haya wa dhahara fi khalqil adami wajaba fihi ma 'ada shalah. Yang kedua, dia keluar tapi tidak ada rasa hidup. Bukan seperti orang yang tadi. Ini waktu keluar sudah meninggal. Kita tidak lihat walau sesuatu dia masih hidup. Sudah meninggal. Ini semuanya boleh kecuali salat. Berarti apa? Mandiin, kafan, ngafanin, sama menguburkan atau dafnuh. Kecuali salat. Salat tidak perlu karena waktu dia keluar sudah meninggal atau tidak ada rasa hidup, atau kita tidak tahu dia tidak dapat tanda masih dia hidup waktu keluar. Yang ketiga itu idza fuqida fihi dzalika bi an lam takun fihi haya wala amaratu hayatin wala khalqa adamin fa innahu la yajib fihi syai' lakin yusannu satruhu bi khirqah wa dafnuh. Itu tadi di contoh atau di perkara yang kedua itu idza lam tu'raf hayatuhu. Tapi biasa kita tahu atau perempuan yang sudah pernah keguguran itu, kalau setelah 4 bulan sudah itu kayak manusia, sudah bisa lihat wajahnya, kepalanya, tangannya, ini sudah jadi jelas manusia. Berarti ini hukumnya apa? Semuanya tadi boleh mandiin, juga kafan, kasih kafan, sama dafn. Tapi salat tidak perlu karena waktu dia keluar meninggal. Jadi kita bisa bilang dari 120 hari ke atas itu kalau dia keluar sudah kita bisa lihat badannya ini manusia, jadi wajib semuanya yang tadi kecuali salat. Tapi kalau pertama itu yang sudah keluar ada rasa atau ada dapat tanda hidup, itu sudah semuanya salat sama mandi sama dafn atau menguburkan. Yang terakhir itu idza fuqida fihi dzalika bi an lam takun fihi hayah wala amaratu hayatin wala khalqu adami. Waktu keluar itu mungkin
jelasin dari saya, mungkin bilang sebelum 140 hari, 20 hari dia keluar seperti masih daging aja. Belum bisa lihat wajahnya, belum bisa lihat tangannya, masih daging aja itu, berarti ini belum. Atau tidak wajib mandi atau apa itu, uh, atau kafan. Ya. Terus bagaimana kita buang, kasih ke anjing atau ke kucing? Enggak. Itu yusan, tidak wajib. Tadi bilang wajib ya. Ini kalau dia keluar sudah masih daging, itu yusan sunnah, kita pilih satu kain, taruh masuk di atau taruh di makam juga, di pinggir makam itu. Karena asal manusia ini. Lakin yusannu satruhu bi khirqah wa dafnu. Yusannu satruhu, sunnah itu taruh satu kain, menguburkan di tempat yang paling dekat di makam. Ini yang namanya apa? Keguguran. 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama itu dapat tanda hidup, berarti seperti orang yang besar. Yang kedua sudah badannya sudah badan manusia, tapi waktu keluar sudah meninggal. Tidak, ini bisa masuk dari 120 sampai biasa bilang 7 bulan. 7 bulan itu biasa kalau keluar di waktu itu sudah jelas ini manusia. Jadi harus apa itu? Yang kedua harus mandiin sama mengafanin, terus sama apa lagi? Salat tidak boleh atau tidak wajib, sama menguburkan atau menguburkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذي يلزم للميت 4 خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Cara memandikan jenazah. Ini sekarang masuk ke perkara pertama. Yang pertama itu poin pertama, al-ghasl. Mandiin orang yang jenazah itu atau orang yang meninggal. Masuk tadi anak yang kecil yang dapat suara ya. Juga sama anak yang tidak dapat tanda hidup. Ini mandi juga. Wajib mandiin karena manusia. Oke, faslun. Aqallul ghasl ta'mim badanihi bil ma. Ya. Cara memandikan jenazah itu paling sedikit, yaitu dengan meratakan ya kan air ke seluruh badannya, meratakan air. Itu yang paling sedikit. Berarti harus mungkin bisa bilang istilah itu basuh seluruh badannya itu. Ini yang paling sedikit. Aqallul ma ta'mim badanihi bil ma. Ini paling sedikit. Kapan kita bisa pakai paling sedikit? Kadang-kadang orang yang meninggal di tempat yang mungkin kita bilang dia pergi atau bahasa Indonesia apa? Dia wafat sendiri di rumahnya setelah 2 hari, 3 hari, mereka baru tahu setelah baunya sudah muncul atau keluar ke tetangga. Ini bagaimana sekarang, harus mandiin seperti biasa? Enggak, ya sudah kasih air seluruh badan sudah cukup. Itu yang paling sedikit. Juga masuk di sini orang yang bakar, yang kena musibah itu. Kita tidak bisa mandiin karena badannya lagi itu. Ya, jadi kasih air sedikit aja, yang penting badannya kena badannya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aqal badanu wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzila al-qadar min anfihi wa an yuwadhi'ahu wa an yudrika badanahu bisidri wa an yusabba al-ma' alaihi 3. Oke. Adapun sempurna itu yaitu dengan membasuh 2 kemaluannya, itu harus bersihin.
Karena kita tahu biasa orang yang meninggal pasti setelah dia meninggal kalau masih ada bibis, kalau masih ada buang air besar itu otomatis keluar sendiri. Karena Rasulullah bersabda, al-ainan wika as-sah. Ainan itu mata itu kayak seperti ikatan kemaluan itu. Kalau dia mati keluar tempat itu buka bisa keluar semuanya. Kalau kita dudukin sedikit otomatis keluar. Masalah salamah wal afiyah biar kita paham bagaimana orang manusia atau ya orang manusia itu kayak lemah. Sekarang dia orang sombong, rasanya bersih, rasanya kuat, tapi kalau dia wafat ya semuanya kotor-kotor keluar, tidak bisa atur. La ilaha illallah. Jadi orang yang mau mandiin jenazah harus bersihin. Bagaimana caranya? Ya ini sekarang sudah ada kaos tangan, atau bahasa Indonesia sarung tangan mungkin. Yang seperti orang dokter juga. Atau kalau tidak punya bisa kasih kain. Bukan seharus kaos yang tadi atau sarung tangan ya sudah sekarang ya, alhamdulillah sekarang ada. Dulu mereka pakai apa? Pakai kain biar tidak basuh atau bisa sentuh. Sentuh itu di dalam kulit sama kulit. Itu tidak boleh. Sama orang meninggal. Sama orang meninggal. Apalagi itu kalau bukan muhrim. Itu tidak boleh sama siapapun. Buka aurat orang yang meninggal. Caranya bagaimana? Caranya seperti apa kita bilang bahasa Indonesia pakai seperti sarung, kasih seperti sarung dari bawah ke atas, masukin tangan, bersihin tempat tersebut. Itu tapi dalam cara yang baik. Mereka kasih cerita ya satu perempuan yang di Al-Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah di masa atau zaman Sayyidina Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ada perempuan yang biasa mandiin, bantu muslimin itu mandiin orang yang jenazah atau yang meninggal. Satu hari dapat satu perempuannya baik, masya Allah, biasa aja seperti biasa. Tapi orang yang mandiin ini, yang biasa mandi orang yang jenazah, waktu dia masukin tangannya ke kemaluan itu depan perempuan itu bilang wah ini berapa kali zina. Dia menuduh ini kata bahaya, kata tidak boleh, ini haram. Tapi subhanallah Allah Ta'ala kasih hukuman tangannya nempel sama kemaluan perempuan tersebut. Ya ini musibah. Bagaimana? Ini hukuman dari Allah Ta'ala langsung. Berarti perempuan tersebut itu salihah. Juga perempuan ini yang keluar kata tersebut itu tidak perhatian agamanya. Juga bisa dapat dari cerita ini bukan setiap orang ini seperti orangnya yang mandiin orang yang meninggal seharus imannya lebih dari lain karena di dalam seminggu dalam sebulan kamu mandiin orang yang pergi dari dunia ini harus kamu ingat akhirat. Subhanallah kadang-kadang ada salah juga ada hikmah. Dia menuduh perempuan ini waktu dia mau bersihin tadi bilang kemaluan itu bilang apa ini kayak ini pikirannya keluar kata buruk bilang ini berapa kali ini kemaluan ini melakukan hal zina langsung nempel ya gimana caranya mereka lagi nunggu kapan keluar ya setelah itu mereka tahu ceritanya bagaimana pergi tanya ke ulama yang di Al-Madinah itu di zaman Imam Malik. Ada yang bilang sudah potong tangan perempuan. Ada yang bilang enggak, potong kulit perempuan yang jenazah, yang meninggal. Ya, semuanya bilang ini tidak mungkin. Ini kasihan. Kita bawa perempuan ke jenazah, ada tangan di situ, nempel di situ. Ada yang bilang, mereka bawa ke Imam Malik. Tanya, bukan bawa. Pergi ke Imam Malik tanya, wahai Imam itu
Ada satu perempuan lagi mandiin perempuan juga yang jenazah atau yang meninggal, tapi tangannya nempel di tempat maluan itu. Imam Malik bilang, saya datang pergi ke sana tanya sama perempuan, karena mereka nggak tahu kenapa. Semuanya nggak ada yang tahu. Juga dia tidak bilang, saya bilang seperti itu. Imam Malik datang dari belakang pintu. Tanya, ya si fulana ini kamu bilang apa? Dia biasa ingkari, tidak bisa, tidak bisa bilang saya bilang itu enggak. Bilang sama saya, kamu keluarin kata apa? Dia bilang saya bilang gini gini gini. Ah, ini hukumanmu harus jalad. Bahasa Indonesia namanya apa itu jalad? Jalad sama atau beda? Jalad 80 kali itu pukul. Dalam syariah dalam cara syar'i jalad. Mereka jalan sampai selesai 80 sudah lepas tangannya sudah lepas dari kemaluan perempuan tersebut. Sampai ulama bilang la yufta wa malik dera ya, dera. Oke. Tapi 80 karena hukuman Al-Quran juga ada di Al-Quran. Tapi Imam Malik langsung pikirannya bagaimana caranya jalan sampai selesai atau daerah itu 80 sudah lepas. Sampai ulama bilang la yufta wa malik fil Madinah. Jangan cari fatwa atau dapat fatwa kalau Imam Malik ada di Al-Madinah. Artinya apa? Ini ahli fatwa yang benar. Ini ahli fatwa yang sah. Yang lain ya fakir ilmu di hadapan Imam Malik. Itu maksud la yufta wa malik fil Madinah. Jadi juga di sini ahli yang biasa bantu orang Muslim mandi jenazah itu harus jadi ahli amanah. Kadang-kadang tubuh orang yang meninggal itu berubah, bisa jadi wajahnya wajah hayawan, kadang-kadang wajahnya jadi hitam, kadang-kadang merah, kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin bilang seram. Ada yang rasanya seperti nangis, ada yang keluar air mata, seperti keluar air mata. Dia sudah meninggal tapi ada rasanya seperti keluar air mata. Ini kenapa? Itu kalau nas'alullah as-salama wal afiyah, dia jadi ahli neraka kadang-kadang sudah ada efek di badannya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi orang yang mandiin itu harus ahli amanah. Ahli bahasa Indonesia bilang apa? Bilang sabar juga bilang yang bisa jangan apa menyabar rahasia. Tidak kasih tahu ke sana ke sini enggak sudah. Kalau dia dapat sesuatu dia tidak bilang. Ghasluhu. Terus tadi bilang apa? Membasuh dua kemaluannya. Terus menghilangkan kotoran dari hidungnya. Bersihin. Dalam cara yang lembut juga. Jangan kamu sudah bilang ini meninggal. Hah, enggak, sudah. Harus dalam cara yang lembut. Terus mengosok-osok ke dadanya. Wa an yuwadhi'ahu. Menggosok-gosok badannya, ya kan? Juga. Wa an yudlika badanahu bisidri. Dengan apa? Dengan daun bidara. Itu waktu dia kasih air juga pakai daun bidara. Di sini ada bidara atau tidak waktu meninggal atau sudah pakai sabun? Kita di Yaman masih, mereka tetap sabunnya masih ada, tapi sabunnya sudah mereka pakai sabun, tapi sendiri itu mereka pakai. Kenapa? Karena manfaatnya itu tahan badan, bisa tahan berapa hari setelah manfaat dari sedir. Jadi mereka pakai sabun sama sedir. Oke. Wa an yasubbal ma alaihi talasan, dan menuangkan air itu pada seluruh badannya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. La ilaha illallah. Itu maksudnya apa 3 kali?
Pertama itu yang tadi bilang membasuh badannya semua sama sedir, habis itu lagi air sama sedir, habis itu lagi air sama itu tiga kali. Ini yang paling sedikit. Ini yang paling sedikit. Tapi kalau badannya kotor masih butuh, ya boleh lebih dari 3 kali. Itu sunnah 3 kali. Tapi Syekh ini fulan seperti kita tahu banyak ini kadang-kadang ini bersih, dia bersih alhamdulillah. Apalagi kalau itu mendadak itu wafatnya tiba-tiba ini. Dia sehat. Tadi barusan mandi mau salat duha atau mau salat zuhur wafat. Ini badannya baru mandi keluar ini baru mandi. Ya, jadi kayak tidak butuh itu bisa 1 kali. Karena tadi bilang paling sedikit aja apa dari mandi itu seluruh badannya. Kena air seluruh badannya sudah itu yang paling sedikit. Tapi yang mau ikut lebih ini 3 kali. Juga bisa sampai 5 kali. Ini seperti tadi bilang ada beberapa orang yang sakitnya itu lama. Kita bersihin masih ada kotor badannya, mungkin ada yang tidak ada yang dirawat atau bantu, ya boleh kita sampai 3 kali, boleh sampai 7 kali kalau masih bersih. Saya pakai sabun pertama 2 3, terus saya sunnah juga mereka cukur atau bersihin kumisnya laki-laki, eh, apa itu kuku juga, tahdhibul lahyah, ini laki-laki rapiin jenggotnya juga, ya subhanallah. Itu karena ini terakhir di dunia mau ketemu sama Allah Ta'ala. Wallahu alam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli taqwa, razaqana wa iyyakum al-iman. أماتنا وإياكم على حسن الخاتمة، نسأله لنا ولكم حسن الخاتمة، أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.